Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Fauzia dengan nomor NIM 877645477 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi tugas satu mata kuliah filsafat ilmu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga cabang utama yang saling berkaitan. Memahaminya sebagai satu kesatuan akan membantu melihat bagaimana manusia memahami realitas, memperoleh pengetahuan, dan menentukan nilai. Yang pertama, kita akan membahas apa itu ontologi. Ontologi berasal dari cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, apa yang sedang dikaji oleh ilmu. Contohnya, dalam ilmu fisika, objeknya mengenai fenomena alam seperti energi ataupun materi. Dalam bidang sosial, objeknya adalah perilaku manusia dan interaksi sosial. Ontologi juga mempertanyakan apakah realitas itu bersifat objektif atau subjektif, tergantung bagaimana cara manusia memandangnya. Jadi, ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam suatu ilmu. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Metode yang digunakan dalam epistemologi yaitu eksperimen, observasi, metode ilmiah, dan analisa data. Epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita miliki bukan sekedar opini, tetapi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika dalam penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaannya baik atau tidak, aksiologi itu sendiri menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, mempertimbangkan nilai moral, etika, dan dampaknya bagi masyarakat luas. Contohnya saja, teknologi yang saat ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan. Nah, aksiologi di sini memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan bermoral. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan kegiatan menanam. Dapat kita lihat di sini bahwa ontologi yaitu apakah yang akan dikaji dalam kegiatan menanam. Objek yang dikaji adalah tanaman itu sendiri. Murid dapat mempelajari apa itu tanaman, bagian-bagian tanaman seperti batang, akar, daun, buah, atau sebagainya. Juga tentang kebutuhan tanaman yang meliputi tanah, air, cahaya matahari. Yang artinya, ontologi di sini menjawab tentang apa yang dipelajari, yaitu hakikat tanaman sebagai makhluk hidup. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana memperoleh pengetahuan. Murid tidak hanya diberi teori, tetapi belajar melalui praktik langsung menanam, mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari, mencatat perubahan seperti pertumbuhan, tinggi, jumlah daun, munculnya bunga, atau munculnya buah. Di sini, murid menggunakan observasi dan pengalaman langsung sebagai metode belajar. Epistemologi menjawab bagaimana murid mengetahui tanaman bisa bertumbuh melalui pengalaman, pengamatan, juga percobaan. Yang ketiga adalah aksiologi atau nilai manfaat. Dari kegiatan menanam, murid akan belajar tentang tanggung jawab merawat tanaman, kepedulian terhadap lingkungan, juga pentingnya menjaga alam. Selain itu, tanaman yang sudah ditanam itu tadi bisa dimanfaatkan, misalnya untuk penghijauan sekolah. Aksiologi menjawab untuk apa kegiatan ini, yaitu untuk membentuk sikap peduli, disiplin, dan cinta lingkungan. Ketiganya saling terhubung dalam satu kegiatan. Ontologi, murid memahami apa itu tanaman, epistemologi,
murid belajar cara mengetahui dan cara menanam tanaman, dan aksiologi, murid memahami nilai dan manfaat dari kegiatan tersebut. Untuk itu, ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menentukan apa hasil kajian yang digunakan. Kesimpulannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar penting yang menjadikan ilmu tidak hanya sistematis dan logis, tetapi juga bermakna dan bertanggung jawab dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.